Terkait pemberitaan di salah satu media online pada tanggal 13 Oktober tahun 2020, yang menyebutkan bahwa PT Tirta Mulia Sejati Nata De Coco yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah produksi pabriknya, dan adanya dugaan perusahaan tidak memiliki izin operasional, hari ini Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020 Komisi 3 DPRD Kabupaten Kampar, melakukan sidak ke pihak perusahaan yang berada di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung. Tidak perlu dijawab. Ya. Nah, kalau memang kata dari dinas tidak perlu, oke. Karena setahu kami harus ada, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi pendek. Komisi 3 DPRD Kabupaten yang melakukan sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Haji Zulfan Asmi STMT, dan 8 orang anggota Komisi 3 tampak ikut dalam kegiatan sidak tersebut. Rombongan Komisi 3 DPRD Kampar saat melakukan kunjungan ke pabrik Nata De Coco diterima langsung oleh Henry selaku Direktur PT Tirta Mulia Sejati di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 3 H. Zulfan Asmi STMT, mewakili seluruh anggota komisi menanyakan langsung kepada pemilik perusahaan terkait informasi yang beredar di media, tentang dugaan tidak adanya perizinan terhadap pelaksanaan operasional PT Mulia Tirta Sejati, dan melakukan cross-check lapangan. Direktur PT Tirta Mulia Sejati Henry menyambut baik atas kunjungan dari Komisi 3 DPRD Kampar ke pabriknya hari ini, di mana dengan kunjungan dan sidak ini akan terbuka semuanya, apakah perusahaan kami ilegal sesuai yang diberitakan atau legal dengan surat-surat izin yang kami miliki. Dari PRT, dengan ketersediaan tempat, waktu, semua apa adanya di sini, Pak. Ya. Oke. Mestinya itu disampaikan dulu, baru nanti diekspos. Ketika tidak direspon oleh pemerintah daerah, tidak direspon oleh notabene anggota DPRD yang membidangi persoalan ini, kami ini wakil rakyat, Pak. Wakil rakyat ketika ada rakyat. Ketua Komisi 3 Zulfan Asmi STMT, kepada media menyampaikan bahwa kunjungan Komisi 3 ke pabrik Nata De Coco terkait pemberitaan di media yang mengatakan bahwa pabrik Nata De Coco melakukan dugaan pencemaran lingkungan dan tidak memiliki izin, dan kami sebagai fungsi kontrol hari ini melakukan sidak atau kunjungan ke pabrik ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata seluruh izin perusahaan ini sudah lengkap, hanya IMB saja yang belum ada. Oleh sebab itu kami minta kepada Pak Henry agar secepatnya mengurus izin tersebut. Kemudian untuk isu pencemaran lingkungan, kita sudah melakukan pengecekan di lokasi produksi, ternyata tidak ditemukan limbah yang mengakibatkan lingkungan tercemar. Dan pada kesempatan ini juga kami dari Komisi 3 DPRD Kampar memberikan rekomendasi kepada owner Tirta Mulia Sejati agar melengkapi kekurangannya, termasuk agar berupaya memberikan upah kerja karyawannya sesuai standar upah minimum kabupaten, serta menerapkan Perda Nomor 5 tentang tenaga kerja lokal dan melakukan pelaporan minimal 3 bulan sekali. Dari berita itu diduga ada namanya tidak ada izin, dan juga ada pencemaran lingkungan. Ketika kita coba minta klarifikasi dari pihak owner, Pak Hendrik dalam hal ini, mereka bisa menunjukkan semua perizinannya. Memang ada minus IMB. Inilah menjadi penekanan kita bahwa Pak Hendrik sebagai owner harus sesegera mungkin menyelesaikan IMB-nya. Itu satu. Yang kedua, diduga masalah pencemaran limbah. Dalam proses ini saya lihat ketika ada usaha aktivitas seperti ini, saya juga cek ke belakang, tidak ada yang namanya limbah dibuang. Nah, ini juga perlu perhatian kita bersama bahwa ini juga tidak benar dugaan yang disampaikan oleh pihak media. Oknum media yang sudah menaikkan berita bahwa diduga bahwa perusahaan ini tidak memiliki izin dan juga pencemaran limbah dalam proses produksinya. Oleh sebab itu kami meminta kepada sahabat-sahabat kami di media agar nanti berita ini ya kita profesional dan proporsional. Ketika nanti ada temuan di lapangan tidak bisa dikonfirmasi dengan pihak owner, kami sebagai anggota DPRD akan siap untuk menerima sahabat-sahabat kami dari media, akan kita klarifikasi, akan kita panggil pihak owner tersebut, perusahaan-perusahaan yang berinvestasi itu, apakah benar diduga tidak memiliki izin ataupun pencemaran lingkungan. Ini harapan kami. Izin, nah itu makanya kita klarifikasi ya, Nah, seolah-olah kan begitu. Ya, ternyata sudah memiliki izin, hanya ada beberapa. Kami harapkan kepada Pak Hendrik
supaya warga negara Dalam hal ini, dengan adanya sidak atau kunjungan ini diharapkan masalah ini kan terang benderang dan kami bisa bekerja lagi dengan normal tanpa diganggu lagi oleh oknum-oknum media, LSM ataupun ormas, yang menduga bahwa perusahaan kami tidak mempunyai izin dan melakukan pencemaran lingkungan, padahal semua izin kami sudah lengkap akan tetapi diakui bahwa tinggal satu izin lagi yang masih dalam proses dan belum selesai, yaitu izin mendirikan bangunan IMB. DPRD Kampar. Keinginan saya itu pelaku usaha semuanya didukung supaya negara kita ini bisa menjadi kuat. Jika negara mau jadi kuat, ekonomi harus kuat. Tapi kalau pemerintah kurang mendukung atau kurang memberikan pembinaan ke pelaku usaha, otomatis si pelaku usaha itu tidak melek hukum. Otomatis dia buta hukum. Jadi sangat gampang dicari celahnya untuk dijadikan ala-ala untuk kepentingan tertentu atau kepentingan pribadi. Sudah melakukan tindakan pelanggaran berat terhadap kode etik jurnalis. Dari pasal 1 sampai pasal 11 itu semuanya dilanggar. Karena saya secara pribadi pelaku usaha tidak pernah dikonfirmasi secara langsung tentang keberadaan usaha saya di sini. Saya berharap tidak dilanjutkan lagi cara-cara begini ke pelaku usaha yang lain agar tidak menjadi momok ataupun oknum untuk pelaku usaha lain. Kalau untuk saya sendiri, saya tetap akan proses hukum. Terima kasih. Terkait pemberitaan media online yang diduga sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap 11 kode etik jurnalistik, Hendrik selaku pemilik perusahaan ketika diwawancarai merasa sangat kecewa. Menurut Hendrik, oknum wartawan tersebut sama sekali belum pernah mengkonfirmasi dirinya terkait pemberitaan yang telah dimuatnya. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan meminta klarifikasi berita kepada media yang bersangkutan. Dan apabila pihak media tidak bersedia untuk melakukan klarifikasi, maka pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Kampar Riau, Pajar Saragih dan Khalid Palapa TV News mengabarkan.